Gempa bumi adalah fenomena alam yang sudah sejak lama terjadi. Pergerakan lempeng bumi, struktur geologi aktif, dan aktivitas gunung berapi merupakan sumber-sumber utama dari gempa bumi. Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi kegempaan yang besar. Setelah terjadinya gempa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, gempa kuat adalah hal yang sehari-hari terjadi di Indonesia. Gempa bumi berkekuatan besar memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Selain itu, bencana gempa bumi juga menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan trauma bagi para korbannya. Bahaya paling besar yang ditimbulkan oleh gempa adalah terjadinya kerusakan bangunan. Banyak korban jiwa, harta, dan benda akibat runtuhnya bangunan. Ini sangat-sangat berarti bagi penduduk yang mempunyai rumah RSA tipe 36 ke bawah, ya, sehingga diharapkan mengenai gempa secara nasional di Indonesia sudah tidak menimbulkan korban yang cukup besar lagi, dan hanya sedikit saja yang korban akibat gempa, baik tsunami maupun gempa yang lainnya. Jadi diharapkan benar-benar nanti ke depan sosialisasi rumah tahan gempa ini secara nasional dapat dilaksanakan, dan bersama mitra seperti developer, Apersi, Ray, dan lain sebagainya juga ikut menyupport itu, mendukung terlaksananya sosialisasi ini. Untuk meminimalisir korban gempa akibat bangunan yang runtuh, pemerintah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pembuatan rumah yang tahan terhadap gempa. Selain norma standar pedoman manual untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, pemerintah memberikan rumusan pedoman teknis pembuatan rumah sederhana sehat. Pedoman teknis ini meliputi prosedur pembuatan rumah tembok, rumah setengah tembok, rumah kayu panggung, dan rumah kayu tidak panggung. Prosedur pembuatan bangunan rumah tembok dibagi atas 12 kelompok pengerjaan agar memudahkan masyarakat dalam proses pengerjaannya. 1. Pembuatan boplang. Sebelum melakukan pembuatan boplang, terlebih dahulu dilakukan pembersihan yang meliputi pembersihan alang-alang, humus, serta perataan tanah di area lokasi. Kemudian tentukan as jalan sebagai referensi bangunan. Setiap jarak 2 meter, tancapkan kaso 5/7 sebagai patok area yang sejajar dengan jalan, sejarak garis sepadan bangunan. Pastikan setiap sudut saling menyiku dengan menggunakan alat teodolit. Lalu hubungkan patok tersebut dengan papan 2/20 atau dengan menggunakan kayu reng. Gunakan alat-alat pengukur untuk memastikan boplang saling menyiku. Pastikan tiap sudut bangunan membentuk sudut tepat 90 derajat. Setelah boplang terpasang, buatlah pola pembagian ruangan untuk menentukan area galian fondasi. Dua, penggalian fondasi. Fondasi yang digunakan pada struktur rumah tinggal ini adalah pondasi dari pasangan batu kali. Lakukan penggalian sesuai dengan pembagian ruangan. Galilah pondasi sampai ke lapisan tanah yang cukup kuat. Ukuran dimensi penampang bawah pondasi adalah 70 cm dan dimensi penampang atas 20 cm serta tinggi pondasi 60 cm.
Pasanglah lantai kerja dari beton tumbuk setebal 5 cm. Lalu tebarkanlah lapisan pasir setebal 10 cm yang dipadatkan dengan alat stamper. Masukkan dan susunlah batu kali ke dalam galian pondasi. Untuk perkatan batu kali, digunakan campuran adukan 1 semen banding 4 pasir. Rekatkan dengan menggunakan campuran adukan tersebut hingga mencapai ketinggian 60 cm. Setiap jarak 1 meter, tanamkanlah angkur diameter 12 mm ke dalam pondasi sedalam kurang lebih 48 cm. Berikut ini gambar pondasi yang telah tertanam angkur. Dari beberapa bangunan yang rubuh akibat gempa, banyak pengerjaan pondasi bangunannya tidak sesuai dengan pedoman standar ini. 3. Pembuatan sluf dan rangka kolom. Pada saat pembuatan besi sluf, digunakan besi tulangan dengan diameter 12 mm dan sengkang menggunakan besi diameter 8 mm. Jarak antara sengkangnya adalah 20 cm. Begitu juga dengan perangkaian besi kolom. Digunakan besi untuk tulangan berdiameter 12 mm dan sengkang dengan diameter 8 mm. Sementara jarak antara sengkangnya adalah 15 cm. Untuk penekukan besi sengkang, pastikan penekukan hingga mencapai sudut 45 derajat, agar pada saat terkena beban gempa, sengkang tidak terlepas dari tulangan utama, sehingga menjamin beton kolom tidak hancur. Kerusakan bangunan pada rangka kolom banyak terjadi karena dimensi tulangan yang tidak sesuai dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Setelah perangkaian besi sluf dan kolom selesai, lakukan penyetelan besi sluf dan kolom di atas pondasi. Untuk besi kolom harus dipasang per jarak maksimal 3 meter. Banyak dijumpai di lapangan pemasangan besi kolom melebihi jarak maksimal sehingga dinding mudah rubuh. Pada pemasangan, aturlah posisi rangkaian besi sluf agar angkur pondasi masuk dengan tepat dan mudah. Sementara pada sudut pertemuan antara sluf dan kolom, pasangkan angkur diameter 12 mm. Lalu ikatkan angkur-angkur tersebut dengan menggunakan kawat bentrak. Untuk pengecoran sluf, mutu beton yang disyaratkan adalah mutu beton K125 atau dengan campuran nominal 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil dengan menggunakan perbandingan berat. Rasio air semen yang pas adalah 0,5 hingga 0,58. Sementara di lapangan, para tukang biasanya melakukan campuran adukan menggunakan perbandingan volume atau tanpa menggunakan perbandingan sama sekali. Percampuran adukan dengan menggunakan perbandingan berat dapat dilakukan dengan alat timbangan sederhana sebagai berikut. Berat pancing adalah 66 kg. Berat pancing ditambah pengki 67 kg. Berat pancing ditambah pengki dan ditambah pasir menjadi 80 kg. Maka berat pasir per pengki adalah 13 kg. Sementara untuk split, berat pancing ditambah pengki ditambah split adalah 85 kg. Jadi, berat split per pengki adalah 18 kg. Berikut ini rincian untuk mendapatkan spesi campuran adukan 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil. Sebelum melakukan pencampuran adukan,
terlebih dahulu bersihkan material kerikil dari kotoran tanah yang menempel. Molen yang akan digunakan juga perlu dibersihkan dari sisa material yang telah diaduk sebelumnya. Setelah semua bersih, masukkan pasir dan kerikil secara bersamaan ke dalam molen. Tambahkan air sedikit demi sedikit dan biarkan proses pengadukan berlangsung selama 30 detik. Kemudian masukkan semen dan tambahkan air. Pastikan posisi molen dalam keadaan miring 45 derajat agar adukan campuran merata. Lalu biarkan proses pengadukan berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Setelah proses pengadukan dilakukan, maka kita telah menghasilkan beton yang disebut dengan beton segar yang berkualitas baik dan mudah dikerjakan. Tuangkan adukan beton segar tersebut ke dalam rangkaian besi sluf yang telah dibegisting, kemudian ratakan bagian permukaannya. Lakukan penusukan supaya adukan beton padat merata di dalam begisting. Pembuatan campuran adukan dengan menggunakan material dan cara pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar ini mengakibatkan beton yang dihasilkan cepat keropos. 4. Pemasangan bata truss ram dan pengecoran kolom. Setelah sluf kering, lakukanlah pelepasan papan begisting. Pada pemasangan bata truss ram, lakukanlah pengukuran dengan menggunakan meteran setinggi kurang lebih 40 cm dari sluf untuk mendapatkan titik nol bangunan. Lakukan penarikan benang untuk memastikan kelurusan dan ketinggiannya. Sebelum bata dipasang, terlebih dahulu bata-bata tersebut direndam ke dalam air agar campuran adukan merekat pada saat pemasangan. Jarak pemasangan antara spesi campuran adukan dengan bata tidak lebih dari 1 cm. Pada pemasangan bata truss ram, digunakan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir dengan rincian takaran sebagai berikut. Jika pasangan bata telah kering, kita bisa melakukan pemlesteran dengan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir. Lalu, lakukan pemasangan pipa-pipa saluran pembuangan sesuai dengan denah bangunan. Timbunlah dengan tanah urukan dan padatkan menggunakan alas temper bertebal 20 cm hingga mencapai ketinggian sluf. 5. Pemasangan dinding bata, pengecoran kolom, dan pemasangan kusen pintu dan jendela. Pada pemasangan dinding bata, siapkan bata merah di dekat area pemasangan untuk mempermudah pengerjaan. Lakukan pemasangan bata setahap demi setahap. Pastikan antara pasangan bata dengan kolom telah dipasang angkur dari besi beton berdiameter 8 mm dan dipasang sepanjang 60 cm atau setiap 6 lapis pasangan bata. Lakukan pengecoran kolom. Setiap bata naik kurang lebih 100 cm. Sementara bata dipasang, siapkan kusen-kusen pintu dan jendela. Untuk pembuatan kusen, digunakan mutu kayu kelas 2 dan kayu yang digunakan harus tua dan kering. Tanamkan angkur dari paku 12 pada kusen dan ditanam setiap jarak 60 cm. Pada ujung bawah kusen pintu, harus diberi sepatu dari paku 12 atau besi diameter 8 mm. Pada saat pemasangan kusen, siapkan kayu kaso atau reng untuk menunjang kusen agar berdiri tegak. Gunakan alat lot dan water pass untuk memastikan kelurusan antara pasangan kusen dan pasangan dinding bata. Pastikan angkur kusen telah masuk ke dalam besi kolom dan pasangan bata. Pada bagian atas kusen pintu dan jendela, dipasang bata dengan formasi miring.
6. Pemasangan besi ring balok. Setelah pelunasan pasangan bata, lakukan pemasangan besi ring balok di atas pasangan bata. Untuk besi ring balok, digunakan besi tulangan berdiameter 12 mm dan besi sengkang dengan diameter 8 mm. Letakkan besi ring balok tepat di atas pasangan bata, kemudian lakukan penyetelan. Atur posisi rangkaian besi ring balok dan kolom agar semuanya masuk dan saling berkaitan. Pada ujung penyaluran besi kolom, lakukan penekukan besi tulangan kolom ke arah besi ring balok, lalu ikatkan menggunakan kawat bendrat. Pasang papan begisting untuk melakukan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran, lakukanlah penyiraman pada besi ring balok yang telah dibegisting. Campuran adukan yang digunakan untuk pengecoran ring balok sama dengan campuran adukan kolom dan suluk, yaitu campuran adukan 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil. Lakukan pengecoran setahap demi setahap dan pastikan adukan campuran benar-benar padat merekat. 7. Pemasangan bata sopi-sopi dan balok kuda-kuda. Buatlah pola membentuk gunungan sesuai ukuran dengan menggunakan benang, lalu siapkan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir. Pada pemasangan bata sopi-sopi juga dipasangkan angkur yang mengikat pada rangka kolom. Lakukan pemasangan bata dan pengecoran kolom hingga membentuk pola gunungan. Setelah bata sopi-sopi telah terpasang, siapkan balok kuda-kuda. Balok kuda-kuda pada bangunan ini menggunakan besi dengan tulangan diameter 12 mm dan sengkang berdiameter 8 mm. Pasangkan balok kuda-kuda tepat di atas pasangan bata sopi-sopi. Kemudian, pasangkan begisting dan lakukan pengecoran. Delapan, pemasangan gording dan atap genteng. Untuk pemasangan gording, kayu-kayu yang akan digunakan terlebih dahulu direndam dengan menggunakan bahan pengawet. Lalu, buatlah pola sambungan pada balok gording 8/12 untuk mempermudah pemasangan. Lakukan perataan pada semua kayu yang akan digunakan. Pasanglah balok-balok gording 8/12 tepat di atas kuda-kuda. Lalu, pasangkan kayu usuk 5/7 secara vertikal tepat di atas kayu gording. Antara pasangan kayu usuk diberi kayu reng 3/2 untuk penempatan genteng. Siapkan genteng-genteng yang akan dipasang beserta wuwungannya, lalu pasangkan genteng secara bertahap. 9. Plester dinding dan pengacian. Untuk pengerjaan plester dinding, pasir yang akan digunakan untuk campuran adukan harus disaring terlebih dahulu, lalu buatlah pola dengan menggunakan benang untuk mengukur ketebalan pemlesteran. Lakukan penyiraman pada dinding bata supaya adukan campuran merekat pada saat pemlesteran. Buat adukan untuk kamprotan dengan campuran adukan 1 semen banding 2 pasir. Buatlah kepalaan plesteran dengan ketebalan 15 sampai dengan 20 mm setiap jarak maksimal 2 meter. Lakukan kamprotan pada bidang yang telah disiram dengan ketebalan 15 sampai dengan 20 mm. Setelah kamprotan kering, lakukan penyiraman selama 3 hari, pagi, siang, dan sore.
Buatlah campuran adukan 1 semen banding 3 pasir dengan rincian sebagai berikut. Setelah pemlesteran dinding selesai, gosoklah permukaan dinding sampai halus dan rata dengan menggunakan roskam. Lanjutkan dengan kuring atau penyiraman selama 7 hari, pagi, siang, dan sore, sampai permukaan plesteran benar-benar basah seluruhnya. Proses ini memberi kesempatan pada beton dinding untuk menyusut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi keretakan pada tembok plesteran. Setelah plesteran dinding selesai, buatlah acian dengan menggunakan air dan semen. Bersihkan alat-alat yang akan digunakan untuk pengacian. Lalu, siapkan ember dan masukkan air kurang lebih sepertiga dari ketinggian ember. Masukkan semen sedikit demi sedikit hingga mencapai ketinggian air. Lakukan penyiraman pada dinding plesteran sebelum melakukan pengacian. Lakukan pengacian setahap demi setahap dan haluskan permukaan acian dengan menggunakan kertas semen. 10. Pemasangan plafon. Kayu untuk rangka plafon digunakan kayu kaso kelas 2 dengan ukuran 5/10 cm dan 5/7 cm dengan terlebih dahulu dilakukan perataan pada permukaan bawahnya. Kayu kaso 5/10 digunakan untuk balok utama, sementara kayu kaso 5/7 untuk balok antara. Jarak antara balok utama dan balok antara harus dibuat sedemikian rupa hingga membentuk kotak atau setidak-tidaknya harus seminimal mungkin menimbulkan limbah dari bahan penutup langit-langit. Bahan yang digunakan untuk penutup langit-langit adalah menggunakan bahan kayu triplek dengan tebal 5 mm. 11. Pemasangan keramik dan nut. Pada pemasangan keramik, terlebih dahulu lakukanlah penyortiran untuk menghasilkan keseragaman ukuran, presisi, dan warna pada keramik. Lalu, lakukan perendaman keramik ke dalam bak air selama kurang lebih 1 jam. Buatlah pola dengan menggunakan benang searah vertikal dan horizontal untuk pemasangan keramik kepalaan. Tuangkan adukan campuran dan lakukan pemasangan keramik secara bertahap. Ketuklah permukaan keramik dengan palu karet untuk meratakan permukaan keramik, lalu ceklah kerataan keramik dengan water pass. Dan bersihkan permukaan pasangan keramik dengan kain sampai bersih. Buatlah dilatasi untuk menghindari menggelembungnya pasangan keramik. Setelah pemasangan keramik berumur 3 sampai dengan 4 hari, maka kita bisa melakukan pengenatan. Bersihkan alur lubang nut dan permukaan keramik, lalu siram dan biarkan dalam beberapa menit. Buatlah adonan semen acian dan tuangkan adonan semen acian pada alur lubang nut. Tekan adonan acian pada posisi di atas alur nut supaya padat merekat ke dalam celah nut. Lakukan pengenatan setahap demi setahap
lalu bersihkan seluruh permukaan keramik yang telah diisi dengan nat. 12. Pengecatan. Jika tembok acian telah kering dan terasa dingin, barulah bisa dilakukan pengecatan dasar. Lalu tutup bagian tembok yang retak-retak dengan menggunakan pelamir dan biarkan selama 2-3 hari. Lakukan pengamplasan agar permukaan tembok rata. Pengecatan dilakukan kurang lebih 3 kali pengulangan. Lakukan setahap demi setahap agar warna yang dihasilkan rata. Kami juga berharap sosialisasi ini juga sampai ke tingkat pemerintah kabupaten maupun Pemkot pemerintah kota, sehingga dari peraturan daerah itu bisa menyeragamkan seluruh rumah yang dibangun di wilayahnya menjadikan suatu yang standar. Nah, untuk hal ini kami secara pribadi maupun developer juga menginginkan bagaimana misalnya dari pihak Menpora sendiri juga saya mensosialisasikan peraturan ini khususnya ke developer maupun ke mereka yang membangun rumah secara sendiri-sendiri, karena mengingat dampak dari struktur ini sangat bermanfaat sekali. Seperti kemarin kita lihat gempa di Jogja maupun Bengkulu yang banyak makan korban, terutama rakyat-rakyat kecil. Jadi permasalahan utama masalah gempa di Indonesia adalah kalau tiap kali terjadi gempa bumi itu rumah rakyat yang roboh. Jadi sudah waktunya sekarang pemerintah tuh menaruh perhatian penuh pada bagaimana membuat rumah rakyat baik yang sudah berdiri, apalagi yang baru akan dibangun tahan gempa, sehingga kalau terjadi gempa bumi maka tidak diharapkan tidak terlalu banyak kerusakan dan terutama tidak terlalu banyak korban. Indonesia itu adalah daerah gempa. Kalau kita membangun rumah sederhana di daerah gempa, kita harus tahu tekniknya. Nah, pertama, memang pendiri bangunan bau itu haruslah orang-orang tukang-tukang yang mengetahui. Dan tukang-tukang itu harus memakai gambar-gambar yang tersedia. Kalau itu dilakukan, maka harapan besar bahwa kerusakan rumah bisa dikecil dan manusia bisa dibayar tertolong. Jadi semua usaha-usaha untuk membuat tukang bersertifikat dengan mengetahui cara-cara membangun rumah itu dapat mengurangi mengurangi kehilangan orang, mengurangi kehilangan harta. Itu perlu itu. Jadi pendidikan skill daripada tukang-tukang sangat perlu. Norma pedoman teknis ini diharapkan nantinya akan dilakukan oleh para pekerja yang mempunyai kompetensi dan kode etik untuk selalu membuat rumah yang memenuhi persyaratan teknis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi.